perkenalkan nama saya Siti Nursaniko. Kalau sebelumnya mau kenalan dulu sama ibu. Siapa ibu? Nama saya Matia. Ibu Matia ya. Makasih banget buat ibu yang udah meluangkan waktunya mau wawancara sama saya ya. Jadi tugasnya itu kayak kita ada tugas tentang bimbingan konseling anak. Penting gak sih bu bimbingan dan konseling buat anak itu? Ya selalu sangat penting ya. Kalau di anak itu kalau di SD kan nggak ada yang namanya guru DP ya BDK nggak ada. Cuman dari guru kelas itu harus mencatat semua. Ternyata konseling itu benar harus dilakukan dan itu pun dilakukan ibu nggak langsung ke anak ya, nggak langsung ke anak, tapi dengan memperhatikan saja dulu, dengan memperhatikan kalau memang ada hal yang negatif lah dari anak itu baru dipanggil langsung. Sistemnya kalian nggak langsung ditegur? Ya nggak langsung dipanggil. Kalau saya ya menurut saya seperti itu, saya yang melakukan seperti itu. Kalau terlalu terlalu berbahaya bagi anak juga dan nggak bebas di sekolah juga, langsung mendekati ke orang tua langsung. Jadi orang tua nggak dipanggil ke sekolah, sengaja langsung ke anaknya aja. Ibu mau ke rumah gitu ya, gitu bilang ke anaknya. Yang kemarin itu udah melakukan seperti itu. Kebetulan kemarin cuman satu kelemahannya nggak ada guru SD itu nggak tahu banyak itunya, jarang ada catatan mungkin catatan kecil kadang hilang nggak mana ya gitu aja. Tapi dilakukan ya. Kalau misalkan anak ada yang udah misalkan bermasalah gitu itu ada perlakuan khusus gitu lagi nggak sih kayak buat anak? Ada. Nah contohnya kalau kelas 1 nggak bisa baca wajar ya gitu. Tapi kelas 6 nggak bisa baca itu sangat luar biasa fatal kan, istilah fatal kan Bapak. Tapi dengan harus ada kerelaan juga dari hati, keikhlasan benar-benar ada waktu luang. Ketika mereka pulang, mereka nggak pulang. Jadi guru itu harus mengorbankan waktu untuk anak. Dan itu pun terus terang aja saya lakukan kepada anak yang kebetulan ada tadinya dari 7 orang nggak bisa baca, alhamdulillah tinggal 2 lagi, 2 itu pun masih terbata-bata. Tapi mudah-mudahan gitu ya. Pokoknya satu niatnya keluar dari SD kalian harus bisa baca, itu intinya ya. Yang ditekankan nggak langsung pembelajaran ke kelas 6 walaupun mereka mengikuti kelas 6, tapi yang penting intinya tulis baca, tulis, hitung, udah itu aja intinya ya. Daripada kalian mengejar ini nggak bisa kan belum bisa baca. Jadi kalau misalnya ada yang murid yang bermasalah, jadi kita yang bengkel itulah, kelas bengkel itulah kita yang pulang sekolah langsung kita ulangin waktu buat anak. Kadang sekolah nggak tahu, tapi kita sendiri sebagai guru wali kelasnya itu sendiri langsung dilakukan. Kelas tinggi ya Bu? Kelas tinggi, kelas 6 ini. Pernah menangani anak kelas rendah juga nggak sih Bu? Pernah. Ada perbedaan nggak sih Bu kayak penanganan bimbingan buat anak kelas rendah sama kelas tinggi? Ada bimbingan. Kalau kelas 6 kan ada istilah, ada dimarahin langsung nggak jadi masalah gitu ya istilahnya gitu. Tapi kelas 1 dimarahin langsung gimana ya kan sayangnya itu. Kebetulan walaupun nggak megang kelas rendah gitu ya, hanya sebatas sebatas nggak ada gurunya masuk ya. Kebetulan ituin pramuka ada siaga gitu ya. Jadi mereka sampai kenal, sampai nggak tahu namanya, nggak tahu bu guru siapa, bu guru pramuka gitu, tahunya seperti itu gitu. Alhamdulillah gitu. Cuman penanganannya nggak langsung disentak gitu, dielus-elus aja, disayang walaupun salah gitu ya, walaupun itu salah tapi pelan-pelan jadi pelan-pelan akhirnya kadang ada melotot sedikit gitu ke anaknya, ada itunya gitu. Tapi dengan sigap mereka kayak kemarin berantem gitu ya, seperti contohnya berantem, bu ada yang berantem, biasa anak-anak kan seperti itu, ada apa gitu. Ketika disusul ke situ akhirnya ketahuan, cuman diliatin doang, ayo enggak bu udah salaman gitu. Jadi ada rasa takut, ada rasa itu nggak tahu takutnya kenapa nggak tahu, karena terus terang aja agak keras juga gitu kan anak. Tapi alhamdulillah yang penting nggak memfatalkan anak gitu aja. Kalau untuk di SD kayak gitu kayak nggak ada catatan ya Bu ya. Kalau misalkan kayak ada nggak sih Bu, kayak setiap minggu ada aja nggak sih Bu anak yang kayak kalau di itu jangan tiap minggu ya.
kalau jangan tiap minggu, yang namanya pasti anak tiap hari kita sering melihat, sering itu ada kejadian itu pasti, tapi dengan pemberitahuan kalau ini secara langsung ya kan, kalau di kelas masing-masing kan kita bertahap karena pas sering ketemu tiap hari. Tapi kalau memantau kayak gini ada yang berantem ya, kita langsung aja langsung aja secara langsung aja. Kelas 6 kan udah mulai lulus gitu ya, itu ada bimbingan buat kayak masuk ke kelas SMP atau gimana? Ada yang namanya itunya, adanya les itu kan, biasanya pulang kita kan jam 12 sekian gitu kan, jam 1 lah, dia kira hanya setengah jam sih, nggak banyak, cuman itu jam 2. Kalau kelas 6 dari awal kita belajar, kalau kelas saya bimbingan saya sendiri dan guru pun udah alhamdulillah itu tahu. Kalau akhir kelas 6 itu pasti pulang pasti akhir, udah tahu nih tambahan dia ada tambahan. Kalau untuk kayak bukan jurusan sih apa ya, kan kalau misalkan kita mau SMP lulus tuh ya ada karena ditentukan apa sih, kalian lagi tes nih, ada tes diarahin aja gitu, diarahin ada pengarahan nih. Kalau di MTS ada baca tulis Al-Quran contohnya kan seperti itu. Nah kita ajarin dikit cara-caranya aja kan, mereka udah tahu nih baca Al-Quran, tahu caranya, mungkin tajwid sedikit gitu, kayak gitu aja. Kalau yang namanya pengetahuan umum ya kasih aja kayak gini, soal-soal kita ini kita bahas gitu. Jadi yang penting ada pembekalan walaupun itu satu nanti keluar itu alhamdulillah ada. Kumpulan kan kalau di bimbingan keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6, kalau bimbingan seperti itu biasanya ada bimbingan ketika upacara. Ada bimbingan upacara kan semuanya ya, ketika upacara biasanya ada bimbingan. Jadi kalau kita dari bimbingan upacara kan per kelas itu dari kelas ya. Ini anak nggak pernah sekolah, udah 1 minggu nggak pernah sekolah, tapi alhamdulillah. Sistemnya satu, saya jarang ituin jarang langsung bertemu dengan anaknya, orang-orang lain kan mereka ini orang sini, orang-orang orang sini. Jadi saya ke anak-anak kan langsung, si A kemana gitu, terus udah dinyatakan si A gini, oh akhirnya saya menyuruh anak gini ya, jadi caranya dikasih tahu, dan mereka datang ke rumah yang itu, jadi dengan cara membawa apa kunjungan rumah itu ya. Nah sudah itu lapor, udah katanya dia mau sekolah besok ya udah, jadi kalau udah sekolah kita berhadapan dengan kita gitu. Jadi jangan nanti kalau udah itu nggak kenal juga kan kita langsung datang gitu. Ada nggak yang langsung pernah kan ya, kalau udah nggak mempan seperti itu baru kan kalau dipanggil sama kita langsung ke kepala sekolah. Nah ada kalau dengan guru kelas masing-masing kan ibaratnya kelas ini kita ya gitu. Jadi terserah saya kan mau kemana, tapi jarang dipanggil. Tapi kalau itu terlalu fatal buat anak, saya panggil khusus gitu. Tapi kalau enggak ini makanya tadi dan kata saya langsung ke rumahnya aja. Nanti kalau ke rumahnya aja gitu, contohnya bu guru, ini si Anu kan orang ini rata-rata juga gurunya ya. Ini orang ini yang ke sekolah seperti itu. Kenapa bu? Baru ada penanganan dari sekolah, baru dipanggil. Nah itu seperti itu. Tapi kalau yang ini masih ditangani sendiri udah nggak bisa, nggak langsung lapor ke kepala sekolah. Kalau udah nggak ketanganan sendiri baru langsung kepala sekolah yang gitu aja.